Selamat malam Bapak Ibu Guru dan juga teman-teman saya yang berbahagia. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan karena kita masih bisa hadir di ceramah mengenai sopan santun dalam berbicara pada hari ini. Dan saya juga ingin berterima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyampaikan ceramah dengan topik sopan santun dalam berbicara ini. Pertama-tama saudara dan Bapak Ibu sekalian, pemilihan kata-kata pada masyarakat akhir-akhir ini cenderung sudah mulai menurun ya kesantunannya dibandingkan dengan zaman-zaman sebelum-sebelumnya, zaman-zaman dahulu ya sudah kita tahu ya yang bahasanya cenderung lebih formal. Dan juga hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan pada banyak kalangan, terutama pada kalangan-kalangan anak pemuda remaja, bahkan juga sampai kalangan-kalangan orang dewasa. Banyak kata-kata yang tidak semestinya atau bahkan kata-kata yang bisa menyakiti perasaan seseorang seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat umum. Kata-kata mereka kasar atau bertendensi menyerang, tentu saja ini bukan hanya menyerang secara perasaan ya, tapi juga bisa menyerang secara mental seseorang. Nah, gejala yang sama itu juga terlihat ya saudara pada pula penggunaan bahasa oleh para politisi kita ya. Banyak juga politisi-politisi atau orang-orang, bisa bilang orang-orang besar atau orang-orang penting yang mereka tidak hanya menggunakan bahasa formal, tapi juga ternyata menggunakan bahasa-bahasa yang kurang enak didengar di telinga kita. Nah, itu biasanya juga dilakukan ketika mereka itu melontarkan kritikan-kritikan terhadap kebijakan pemerintah. Bahkan tanggapan-tanggapan mereka itu bisa terdengar itu lumayan cukup pedas, vulgar, ataupun menyakitkan hati. Dan juga beberapa di antaranya cenderung provokatif. Padahal sebelumnya pada zaman pemerintahan Orde Baru ya, pemakaian bahasa ini dipakai secara santun lewat pemilihan kata-kata yang dihaluskan maknanya atau bisa kita sebut epimistis. Nah, kita pun tentu gelisah ya sebagai orang yang mendengarnya atau merasa kurang nyaman, terutama pada orang-orang tua yang mempunyai anak yang sudah beranjak remaja. Mereka juga pasti merasa khawatir dengan mungkin pergaulan anak-anak mereka yang cenderung dalam pergaulan itu menggunakan bahasa-bahasa yang kurang enak untuk didengar di telinga. Nah, kita itu juga sering menyaksikan kebiasaan berbahasa yang kurang bagus ini pada anak-anak yang masih di bawah umur, yang ya bisa kita lihat itu terjadi karena pergaulan mereka yang terbilang tidak bisa disaring ya, mana yang baik dan juga mana yang benar untuk mana yang baik dan mana yang jahat untuk tidak dilakukan. Dan juga para remaja juga rata-rata sekarang menggunakan bahasa-bahasa kasar ini yang bisa terbilang kasar ini, dan juga dibumbui dengan sebutan-sebutan antar sesama yang sangat ya bisa dibilang miris untuk didengar. Nah, melalui fenomena tersebut yang sudah kita dengar dan kita lihat, yaitu sudah terbukti kalau kita itu adanya penurunan standar moral, agama, dan juga bahkan tata nilai dalam berperilaku dalam masyarakat. Nah, ketidaksantunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budayanya, sebab ya kita tahu ya kesantunan itu berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketepatan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu juga berkaitan pula dengan adat pergaulan. Ya, sekali lagi yang saya katakan, adat pergaulan kita dengan orang lain yang juga berlaku dalam masyarakat tersebut. Nah, kalau bisa kita lihat dari penyebab utamanya itu ya, penyebab utamanya itu adalah dari perkembangan masyarakat yang sudah bisa dilihat tidak menghiraukan perubahan nilai-nilai kesantunan juga tata krama dalam masyarakat. Misalnya, kesantunan yang berlaku pada zaman ya bisa dibilang zaman-zaman dahulu itu kan, atau mungkin di beberapa negara ya yang pada zaman-zaman kerajaan kan cenderung lebih beda ya, mereka tuh lebih santun, lebih formal gitu, lebih menghargai sesama. Dan bahkan pun kalau mereka ingin mengkritik seseorang, mereka tidak langsung mengkritik secara terang-terangan dengan bahasa yang pedas atau bahasa yang menyakitkan hati. Mereka secara tidak langsung bisa bilang akan menyindir gitu melalui kalimat atau kata-kata mereka. Berbeda dengan zaman-zaman sekarang ya, yang dimana pada zaman modern ini bisa kita tahu ya mereka itu kalau mengkritisi seorang itu langsung to the point itu dengan bahasa yang kasar atau bahasa yang bisa dibilang kurang enak didengar oleh telinga. Nah, sejalan dengan perubahan waktu ya yang kita ketahui dan juga tantangan-tantangan global yang bisa dibilang banyak menghambat dalam upaya pembelajaran tata krama berbahasa kita, terutama juga dalam pergaulan. Kayak contohnya kalau kita ngomong di luar pergaulan ya itu bisa kita lihat dari tayangan-tayangan televisi yang bertolak belakang gitu dengan prinsip tata kehidupan dan tata krama kita itu sebagai warga Indonesia. Dan juga kalau dalam lingkup sekolah ya,
mungkin sekolah juga kurang itu memperhatikan kesantunan ya terhadap para siswa-siswanya dalam berbahasa dan juga memberikan suatu opini gitu, yang dimana mereka itu lebih mengutamakan kualitas otak siswa daripada apa ya, daripada memfokuskan ke dalam pembentukan karakter siswa gitu. Nah, selain itu, kesatuan berbahasa juga sering pula diabaikan dalam lingkungan keluarga ya. Padahal belajar bahasa itu ya sebaiknya kita mulai dari awal pasti dari lingkup keluarga dulu, baru kita selanjutnya dari lingkup pergaulan atau lagi dari lingkungan masyarakat. Karena yang paling berpengaruh pastinya yang terutama dan paling utama adalah dari keluarga. Jadi mana untuk belajar bahasa ini itu ya sebaiknya itu bisa mulai dilaksanakan sejak dini, terutama setiap harinya agar orang tua itu dapat menghayati betul bahasa-bahasa yang digunakan oleh anak-anaknya agar anak-anak itu bisa lebih menyaring gitu kata-kata yang mereka keluarkan gitu agar tidak menyakiti perasaan orang lain atau menyinggung orang lain gitu, terutama pada bahasa-bahasa yang terbilang kurang santun ataupun kurang enak didengar. Ya, sekian ya ceramah saya mengenai sopan santun dalam berbahasa dan juga dalam bergaul. Kiranya melalui ceramah saya pada hari ini kita juga bisa mengambil nilai baiknya di mana kita bisa mulai sadar ya, mulai berubah terhadap kata-kata yang kita biasa gunakan. Apakah kata-kata itu enak didengar oleh orang lain, apakah kata-kata itu santun untuk dikatakan, dan juga apakah itu baik untuk sesama kita. Ya, sekian terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin penjelasan yang terlalu berbelit-belit. Sekian dari saya, terima kasih.